Mugi-mugi minggu ngajeng saged hadir malih. Ya niki kesempatan niki kula badhe njelasaken bait sing wonten teng mriki. Niki. Wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wa amidna lan mugi-mugi napa pejahi napa mejahi panjenengan nak ing kita mesti semaya mati ya ora kok njaluk dipateni. Fi tariqatihim ing dalem tariqate him para ulama. Lah him niki sapa wae para ulama. Lah niki sing disebut tenggene napa bait sadurunge. Lah tariqatihim niki dalan sing him niki sapa wae. Lah niki disebut sadurunge. Niki. Mislu Zainul Abidin Ali. Umpamane apa? Misalnya Zaidin apa? Zainal Abidin. Zainal Abidin ini putrane Sayyidina Husain niku ya. Terus wa bnihi lan putrane Al Bakir Khairul Wali, yaiku Muhammad Al Bakir Khairul Wali sapi-apike wali. Terus malih wal Imam As-Shadiqi Al Khafili lan Imam As-Shadiq maksudnya niki Ja'far As-Shadiq. Al Khafili sing duwe gelar Al Kafili. Jadi Al Kafili niku wong sing ulama sing iso gabung utawa nyangga berbagai macam ilmu. Niki gak ana juarang sing ulama niku sing digelari Al Khafili niki. Termasuk niki napa? Niki leluhure Wali Songo nggih. Tur leluhure napa Habaib sing Ba'alawi sakniki. Dadi Habaib sing sakniki niku kalih Wali Songo niku ndur-ndare niku nek diurut niku mangke ketemune ning gone Ja'far As-Shadiq niki. Dadi sampeyan niku Ja'far As-Shadiq niki iso gabung berbagai ilmu Islam sing jarang wong iso nggih. Contone ngeten to. Napa Imam Mazhab niku nggih. Imam Hanafi niku murite Ja'far As-Shadiq niki nggih. Terus Imam As-Shadiq nggih imame wong Syiah nggih. Lah Ja'far As-Shadiq sinten Imam Hanafi niki duwe murid Imam Maliki. Imam Maliki duwe murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i duwe murid Imam Hambali. Dadi mazhab papat iki nek diurut niku sanadipun Ja'far As-Shadiq. Niku sing saking kalangan fuqaha iki. Engko terus sing kalangan sufi nggih ngoten. Abu Yazid Al-Bustami sing untuk gelar Sultanul Arifin nggih, rajane wong-wong arif, rajane para wali. Niku nggih muridé Ja'far As-Shadiq. Dadi Ja'far As-Shadiq luar biasa. Makane dienggo jeneng sinten Mbah Sunan Kudus niki. Jenenge Ja'far As-Shadiq. Dadi tabarukan saking niki. Lah niki. Lah sing dimaksud tariqatihim tarekat niku napa gitu. Ini saya akan memberikan penjelasan bukan kok berdasarkan tekstual kitab ya. Tarekat niku ngeten niku kan bagiane Pak Ustadz niku nggih. Niki kula badhe melihat sisi lain tarekat ini. Selanjutnya wa mu'afati minal fitani lan selamat sangka fitnah. Ini. Saya akan mencoba memahami tarekat ini ya. Ini dari segi sejarah. Jadi saya ambil dari sejarah, tidak usah jauh-jauh sejarah luar negeri, tidak ada hubungannya. Gitu. Jadi saya ambil dari sejarah bangsa kita sendiri. Saya ambil dari masa Brawijaya. Jadi pada waktu Brawijaya terakhir, Brawijaya kelima itu Islam sudah datang ke Indonesia. Ya. Lah, Brawijaya sendiri wakilah waktu itu nggih. Agamane niku agamane kerajaan niku tasik memeluk agama niku unik. Nggih. Jadi agamane niku Siwa Buddha. Jadi dua agama digabung menjadi satu. Lah kok bisa begitu? Nah, saiki sampean KTP kan KTP agama Hindu ya Hindu, Buddha ya Buddha. Nek biyen ora. Asline iki Siwa Buddha gitu. Soalnya bagi wong biyen seperti pada Merasi Brawijaya itu menganggap bahwa agama itu
adalah jalan spiritual. Jadi sing dijukuk iku tarekote agamane iku ya. Jadi intinya ajaran Siwa itu dijukuk sing paling apik. Terus intinya ajaran Buddha itu dijupuk terus dijadikan satu. Nah, dilakukan. Terus diamalkan. Nah, tetapi pada masa pemerintahan Brawijaya ini mengalami sebuah masalah besar. Ya, masalah negara, masalah masyarakat Jawa. Masalahnya itu waktu itu kerajaan Majapahit itu dalam keadaan merosot. Jadi banyak korupsi, kemudian moralnya merosot. Jadi bupati-bupati atau adipati-adipati, pate-pate itu banyak yang menyeleweng. Padahal di Brawijaya itu punya begawan-begawan atau ahli-ahli agama, terutama ahli agama Buddha, ahli agama Siwa, ya. Yaitu orang-orang yang ahli spiritual itu sangat banyak sekali. Tetapi mereka tidak mampu mereformasi Majapahit ini. Ya. Jadi seakan-akan pada waktu itu Majapahit itu kropos jerone nggih. Lah apa dandane akhlake piye wong-wong pendeta-pendeta seperti Buddha ini. Wong kadang-kadang sing korupsi iku ponakane dhewe, nggih to. Ponakane Brawijaya dhewe, engko mantune, engko isek familine isek minduani. Kan biasa to, dinasti iku misalnya iki isek mambu putu didadekno adipati iku. Ya dadi kewangelan waktu itu. Nah, di tengah-tengah kesulitan ini Brawijaya itu melihat bahwa kalangan orang Islam yang pada waktu itu masih minoritas itu punya kelebihan gitu. Jadi piyambake niku ningali santri-santri ini Kanjeng Sunan Ampel niku apik-apik. Ora tau mendem, ya ora tau wedokan nemen-nemen. Terus cara ngono tok kekuasaan gak patek serakah. Lah, inilah yang membuat Raja Brawijaya itu kagum, bahkan takjub. Ya. Lah, kalanganku dhewe gak iso ngrubah akhlak sing elek dadi apik kok Sunan Ampel iki iso. Lah iku lho carane piye? Nah ini. Jadi Brawijaya ini ketakjubannya di situ, ya toh. Makanya dia sangat bersimpati sekali dengan orang-orang Islam atau guru-guru Islam yang saat itu masih minoritas. Ya. Lah, jalan atau thariqatihim ini dipunyai oleh Kanjeng Sunan Ampel. Okay. Dan para wali yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli spiritual Buddha dan Hindu pada saat itu, ya toh, yang tidak mampu merubah akhlak baik menjadi akhlak jelek menjadi akhlak yang baik. Nah ini Brawijaya ini menghormati para muslim ini karena ini. Nah sementara ada kalangan-kalangan tertentu yang menganggap bahwa Majapahit keropos dari dalam itu karena pengaruh permaisuri. Ya toh? Saya melihat orean-orean orang-orang kelompok-kelompok Jawa ini mengatakan bahwa Brawijaya itu katut karo wong wedok sehingga Majapahit keropos. Padahal masalahnya duduk ning kono. Ya toh? Nah, terus akhirnya ini wa mu'afatun minal fitani lan selamat sangka fitnah. Nah, ini adalah termasuk fitnah yang menyebar di masyarakat itu. Juga sering mengatakan bahwa runtuhnya kerajaan Brawijaya itu karena direbut oleh orang-orang Islam. Jadi di situ terjadi suksesi kepemimpinan bukan suksesi kudeta. Menganggap bahwa orang-orang Islam itu akhirnya menjajah Majapahit. Akhirnya Majapahit runtuh. Gitu. Nah, padahal kalau ditelusuri dengan fakta-fakta yang lebih detail lagi, punggawa-punggawa atau ahli-ahli spiritual Majapahit itu mengatakan atau sudah tahu bahwa ini adalah akhir dari pemerintahan Majapahit. Jadi mereka sudah mendapat misi atau petunjuk gaib ya toh. Mereka ahli spiritual ya toh. Jadi istilah ilang sirna kertaning bumi itu bahkan digaungkan sebelum Brawijaya turun tahta. Ya. Jadi sudah tahu kalau Brawijaya itu kerajaan ini bakal berakhir ya toh. Nah, karena itu tugas Brawijaya itu bukan ingin ngotot tetap bertahan berkuasa, tetapi bagaimana caranya supaya generasi berikutnya ini malah yang dipilih oleh Brawijaya
untuk melanjutkan generasi Majapahit ini yang mana. Dan semua orang sudah tahu kalau Majapahit ini bakal sirna gitu. Munggah ngono wis ganti zaman gitu. Jadi kalau misalnya ada konten-konten dari medsos itu yang mengatakan bahwa orang-orang Islam itu mengkudeta Majapahit, terus terang wae kalau aku gak ngerti belas gitu. Awalnya dengan mengatakan Sabtu Palon tidak terima, besok 500 tahun akan kembali lagi, kemudian membalas dendam ya toh, kemudian akan menghidupkan Majapahit lagi ya toh. Nah itu belas aku tidak percaya. Nah kalau ingin menghidupkan Majapahit ya dikembalikan ke kerajaan saja ya toh. Diambil putra mahkota siapa, dibubarkan republik ini ya toh. Kan tidak mungkin seperti begitu itu. Jadi zaman sudah berubah ya. Jadi ini yang saya maksudkan dengan wa mu'amatin minal fitani. Jangan percaya kepada fitnah-fitnah yang menyudutkan Wali Songo pada waktu itu ya. Allahumma ta'akhir madkhwat wa ta'imal sumukat wa jabilal qulub ala fitratika saqiyya wa sa'idiyya ijal syara'i fa salawatika wa ramamiyya ala barakati ala Muhammadin abdika wa rasulika al khatimi lima sabaq wal fatihah lima in gulaqa wal mu'minul haqq bil haqq wa tafi'i jashadil abatil wa tamyi sawlatil adwaril kama khumila fatala qiman bi amrika mustafizan fi mardatika wa khairan aqlan anqudhu min balabain fi asmin wa jali fahika khabita li ahdika ma'adhiyan ala nafadi amrika khata auraka basar qabis wa adha atarika khabit wa utiyat bil qulub ba'da khawdatil fitani wal athami wa aqama bi mudhikatil a'lam wa nayyiratil ahkam fa wa aminukal ma'mun wa khazur imikal mahzun wa syahiduka yaumaddin wa ba'ithuka bil haqq wa rasulika ilal haraq Allahumma afsalakum masaka fi dhilika wa zimu du'afadil khairi ma fadlika Allahumma ali ala banina binahu wa akrim ladayka manzilatahu wa atmim lahu nurahu wa jazihi min ibadi atika lahum wa fuda syahadah wa maradiyah maqalah daman adlin wa khuttatin faslin Allahumma asma' bina fi bardil aishi wa qararin imah wa munasyahwat wa iladat wa raqaita wa muntahatum aninah wa tukhabil karamah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.